Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Syukur kepada Allah, salat dan salam kepada Rasulullah SAW. Baik saudara-saudara sekalian, kita mulai pertemuan ke-8 ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini materi kita Intisari Surah Al-Imran. Intisari Surah Al-Imran yang pertama adalah akidah. Maksud dengan akidah ini adalah dalil-dalil dan alasan-alasan yang membantah orang narasi yang mempertuhankan Isa alaihissalam. Tauhidan adalah dasar pokok ajaran agama yang dibawa oleh semua rasul dan nabi. Selanjutnya hukum tentang musyawarah, bermubahalah dan larangan melakukan riba. Surah Al-Imran juga ada kisah tentang keluarga Imran, perang Badar dan perang Uhud, serta pelajaran yang dapat diserap daripadanya. Kemudian hal-hal lain yang ada dalam surah Al-Imran adalah golongan manusia dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat, sifat-sifat Allah, sifat orang-orang yang takwa, Islam satu-satunya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahaya mengambil orang kafir sebagai orang kepercayaan, pengambilan perjanjian para nabi oleh Allah. Kemudian di dalam surah Al-Imran ada perumpamaan-perumpamaan, peringatan-peringatan terhadap orang mukmin, peringatan-peringatan terhadap ahli kitab. Di surah Al-Imran juga bercerita tentang Ka'bah yang merupakan rumah peribadatan yang pertama dan yang tertua, serta bukti-buktinya. Kemudian faedah mengenal Allah dan merenungkan ciptaannya. Saudara sekalian, selanjutnya fadilah ayat kursi dan fadilah akhir surah Al-Baqarah. Menurut hadis Nabi dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, "Ya Abul Munzir, tahukah engkau manakah ayat dalam kitab Allah yang paling besar?" Jawab saya, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Bersabda lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Abul Munzir, manakah ayat yang paling besar dalam kitab Allah?" Saya menjawab, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Kata Ubay bin Ka'ab, lalu Rasul menepuk dadaku dan berkata, "Mudah-mudahan ilmu menyenangkan engkau dan bermanfaat, wahai Abul Munzir." Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi SAW, beliau bersabda, segala sesuatu mempunyai puncak. Sesungguhnya puncak Al-Quran ialah surah Al-Baqarah. Di dalamnya ada satu ayat yang merupakan kepala dari semua ayat, yaitu ayat kursi. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis yang berikutnya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an bersabda Rasulullah SAW, ayat yang paling besar di dalam kitab Allah ialah ayat kursi. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang berikutnya dari Abu Mas'ud radhiyallahu an dan Nabi SAW, dari Nabi SAW beliau bersabda, dua ayat dari surah Al-Baqarah, siapa yang membacanya pada malam hari, cukuplah untuknya. Hadis riwayat Al-Arba'ah. Berdasarkan hadis-hadis tersebut, ayat kursi itu merupakan ayat yang terbesar di dalam kitab Allah Al-Quran. Sebab itu dianjurkan membacanya pada malam hari sebelum tidur, sudah sholat wajib, dan bahkan setiap kali hendak keluar dari rumah dan sebagainya. Hal ini dijelaskan dalam hadis-hadis lainnya. B. Akhir surah Al-Baqarah juga mempunyai fadilah tersendiri. Dianjurkan membacanya pada malam hari sebelum tidur.
Kemudian yang keempat, fadilah ayat-ayat terakhir surah Al-Imran. Berdasarkan hadis Rasulullah dari Utsman bin Affan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa membaca akhir surah Al-Imran pada malam hari, dituliskan baginya pahala ibadah satu malam. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis yang lain dari Suja bin Ashras, bersabda Rasulullah SAW, siapa yang membaca akhir surah Al-Imran dan tidak memikirkan maksud bacaannya itu, maka celakalah dia. Lalu Nabi menghitung jarinya 10 kali. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Berikutnya hadis dari Imran bin Musa radhiyallahu anhu, maka masuklah Bilal memberitahukan kepada Rasulullah tentang sholat subuh, lalu menyatakan, sholat ya Rasulullah. Tatkala Bilal melihat Rasul sedang menangis, dia bertanya, ya Rasulullah, engkau menangis padahal Allah telah mengampuni dosamu yang telah berlalu dan yang kemudian. Jawab Rasul, hai Bilal, bukankah aku hamba yang pandai bersyukur dan telah turun kepadaku semalam ayat, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab hingga subhanaka faqina azaban nar. Kemudian beliau bersabda, celaka siapa yang membaca ayat ini tapi tidak memikirkannya. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Majah. Berdasarkan hadis-hadis tersebut di atas, maka akhir surah Al-Imran itu mempunyai keutamaan-keutamaan. Yang pertama, membacanya sama dengan beribadah qiyamul lail semalam suntuk. Membaca akhir surah Al-Imran itu haruslah dengan pengertian dan pemahaman, bukan hanya membaca lafaz. Yang dimaksud dengan akhir surah Al-Imran itu mulai dari ayat 190 sampai 200. Lafaz dan maknanya dituliskan berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Itu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maksudnya Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitahu ma lidh-dhalimin min ansar. Ya Tuhan kami, sungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia dan tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun. Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, sungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru pada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman, ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantara rasul-rasul Engkau, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat, sungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. فاستجاب لهم ربهم أني لا أعد عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعد الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وعند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآية الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Yang artinya, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan yang dengan berfirman, sungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu,
baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah kemasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sungai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Janganlah sekali kami terpedaya oleh kebebasan orang kafir bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat mereka tinggal mereka ialah jahanam. Jahanam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Akan tapi orang-orang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal anugerah dari sisi Allah, dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Sesungguhnya di antara ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu, dan yang diturunkan kepada mereka, sedang mereka berendah hati kepada Allah, dan mereka tidak menukarkan ayat Allah dengan harga sedikit, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguhnya Allah amat cepat perhitungannya. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Inilah perkuliahan kita hari ini, saudara sekalian, ya, tentang beberapa fadilah akhir surah Al-Baqarah, ayat kursi, dan akhir surah Al-Imran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita akan ketemu di pertemuan yang akan datang.